kemampuannya terbatas, dana, fasilitas, sarana juga terbatas, sembarang-barangnya terbatas. Yang menurut Quran, kullu ya'malu ala syakilatih. Yang menurut Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beda langit, beda bumi. Yang kita manusia itu dituntut mencari titik temu antara kewajiban yang diperintahkan langit dan kondisi real yang ada di bumi. Cari titik temu itu dengan hati-hati dalam hal tahqiqul manat, dalam usul fikih. Wakilnya kayak apa? Nah, ulama-ulama kita itu kadang secara zahir melakukan kesalahan. Kalau dilihat dari teks langit itu salah. Tapi kadang-kadang kalau kita bisa memahami langit, bumi, menungso, langit, bumi, menungso, itu kita jadi maklum, jadi mafhum. Dan ketika kita gagal memahami itu, akhirnya sing si apik meneng, piye kiaimu kok ngono? Tuh kok mboten sumerep kula. Lah Gusmi kok ngono ya, tuh kok mboten sumerep kula. Kula husnudon mawon. Sing si apik ngoten niku. Kadang gagal memahami sikapnya Mbah Yai. Kula metu Mas. Gak seneng masuk kiai koyo ngono ki opo. Nah. Akhirnya jadi macam-macam itu. Gagal memahami dawuhnya kiai. Gagal memahami sikapnya kiai. Betapa banyak orang yang menyalahkan Gusmi. Betapa banyak Nun Sewu, Yai Hamid pun kadang disalahkan. Setelah orang itu kayak matanya melihat Mbah Yai Hamid pipis di masjid. Kayak wallah alam sing bener mirip mripate apa sapa kula mboten sumerep. Nah, kula kepengin bareng-bareng ikhtiar memahami sikap para ulama yang rodok kontroversial itu. Kontroversial bagi orang yang belum mampu mencari titik temu antara perintah langit, nusus diniyah, baik itu Quran, hadis atau kutub kitab kuning, terus kondisi real di bumi plus manusianya. Ojo teks tok, itu aliran keras. Ojo realitasnya tok, itu sekuler. Kita manusia tengah-tengah antara teks langit, pesan langit, dan kondisi real di bumi dituntut mencari titik temu. Jangan sampai bumi lepas dari bimbingan langit, jangan sampai langit tidak menginjak tidak menginjak bumi. Intine ngoten niku para rawuh, rumus Blitar mawon, ngono ya ngono ning ya aja ngono. Rumus NU mawon, asal wajar-wajar aja. Satu, teng kitab duka diwaca Al-Muks napa Al-Maks terserah niku harame mujma' alaih. Nggih yakfuru jahituhu, sing wani ngaromi sing wani ngalalne biaya cukai muks, maka dia murtad kafir karena haramna mujma' alaih. Tapi nyatanya kiai-kiai Indonesia, NU ini, Muhammadiyah, MUI ini meneng mawon seakan-akan menyetujui negara mengenakan biaya cukai di pelabuhan, biaya masuk. Terus pundi niki para rawuh, gagal memahami niki dadi ISIS sampean. ISIS di Malang tertangkap di Karangploso. Itu nyolong pedah 14 dan nggak merasa dosa. Kami bukan nyolong, ini faik, ini harta faik. Jadi nyolong gini kiai ini harta faik. Kiai ini kafir murtad karena kiai ini ngalani muks. Ini gara-gara gagal memahami akhirnya ngoten niku. Nek cara kula ikhtiar mawon
monggo. Bisakah hukum bea cukai sekarang disamakan dengan hukum bea cukai zaman Nabi, zaman kerajaan-kerajaan dulu? Satu, dulu sistem kerajaan tarian entah muasyarot 10%-an atau apa itu langsung menjadi milik raja dan terserah raja. Kayak malak itu loh, tambah malak itu. Arek nakal ya apa jenis? Wis pokok ngono kuwi wis. Satu, sekarang andai negara mengenakan itu bukan milik presiden, itu menjadi kas negara atau mirip-mirip baitul mal. Presiden nggak kena saenake dhewe njupuk. Karena semua harus ikut aturan. Presiden gajimu sakmene, fasilitasmu sakmene, total sakmene, nggak bisa mengambil lebih dari itu. Dari situ konteks kalau dulu milik raja, sekarang menjadi milik negara, itu saja sudah beda. Yang kedua, sekarang yang namanya apa tadi? Bea masuk, bea cukai itu untuk melindungi perusahaan dalam negeri. Betapa bodohnya orang yang ngaku negara Islam, produk kita masuk ke Amerika kena bea masuk, produk kita masuk ke Jepang, ke Jerman kena bea masuk, sementara produk mereka masuk ke kita nggak kena biaya masuk. Akhirnya apa? Nyangoni kawula minggat, nyugihne negara kafir. Nah, barang-barang luar negeri jadi murah. Kalau barang produk asing murah semua, merek asing murah semua, nun sewu, produk dalam negeri nggak mampu bersaing. Kalau nggak mampu bersaing, didol larang gak payu, didol murah gak padi, diekspor kena bea apa tadi? Kena bea cukai. Akhirnya bisa ditebak, nggak iso bayar karyawan. Lek nggak iso bayar karyawan, buyar. Bea cukai itu untuk memprotek pabrik-pabrik perusahaan dalam negeri. Yang kalau pabrik itu survive, terus bisa eksis, kena nyambut gawe ini masyarakat ini. Akhirnya mangan kabeh. Itu yang kedua. Yang ketiga, bea cukai sekarang beda dengan dulu. Kenapa? Karena kalau sekarang negara membangun jalan, negara membangun fasilitas bandara, membangun fasilitas pelabuhan, ada kren, ada timbangan, ada macam-macam. Itu nilainya juga triliun. Nah, kalaupun akhirnya dikenakan bea masuk, itu barangkali sebagai iwat, sebagai imbalan, timbal balik. Negara sudah berbuat untuk rakyat, rakyat juga berbuat untuk negara. Toh negara bukan milik presiden, tapi milik bersama, yang suatu ketika presidennya yuk ganti tukang becak itu juga. Dan yang lain-lain. Atas dasar pertimbangan ini, bea cukai sekarang sebagai iwat dari pemerintah menjaga keamanan, menjaga stabilitas, sebagai iwat dari pemerintah membangun fasilitas pelabuhan dan yang lain-lain, dan dalam rangka memprotek, melindungi perusahaan dalam negeri agar tetap survive, bisa bersaing harga dan seterusnya. Plus ternyata begini, tidak semua barang produk itu dikenakan bea masuk. Bahan-bahan makan itu masuk jalur hijau, pintu hijau. Apa itu? Tanpa bea cukai. Yang dikenai bea cukai dalam jumlah besar itu barang mewah. Kayak Mercy, Audi, terus apa mana? Ferrari dan yang lain-lain.
itu dikenai biaya masuk sangat mahal. Andai nggak ada itu, yun sewu, negara bangun jalan, itu sing menikmati jalan ini wong sugih-sugih iku. Wong melarat nggak iso tuku motor, nggak menikmati jalan itu. Karena negara bangun jalan yang sering menikmati orang kaya, apa salahnya orang kaya itu dikenai biaya masuk sebagai ganti dari itu dan seterusnya. Nah, dari ini maka konteks dan keadaan al-muks zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau dikiaskan sama-sama haram, berarti al-qiyas ma'al farik, al-qiyas ma'al farik. Nah, dengan cara begitu saya agak bisa memaklumi kenapa MUI kok nggak lekas segera mengharamkan biaya masuk. Kenapa NU Basul Masail kan biyen kitab yo genah lho, haram mujma' alaih, kok yo ora diharam-haramne ngono. Kira-kira cara memahaminya seperti itu, biar kita nggak gampang nyalah-nyalahkan kiai. Berikutnya, bank konvensional MUI sudah mengharamkan, tapi NU sampai sekarang sik ngambang subhat. Mas kuwi subhat tambah Mbah Wahab, Mbah Bisri niku kereng, Mbah Wahab niku selo. Napa selo nih? Sewelo, gak apa-apa wis, gak apa-apa neng bank, gak apa-apa. Mbah Bisri haram nih, haram. Pokoknya berhubungan dengan bank haram. Mbah Wahab, cerdas. Mbuh mbiyen nek nyeluk Kang Bobi mungkin Kang ya kanca. Kang nyilih duwe kan. Saben duwe kan ana tulisan BI. Saben duwe mesti ana tulisan BI. Diambil duwe karo Mbah Wahab. Kang nyilih duwe. Masya Allah Kang haram iki. Haram apa wong ora teko bank kok haram. Lho niki lho ya enten BI niku lho. Tapi ya tetep ngono ya ngono nanging ya aja ngono. Kekencengen ngarom-ngarom nih iku repot sakarepe dhewe. Ngene arep bangun tumbas tekel apik-apik ngenten iki subhat ora tekel. Delok pabrike ketemu. Sampeyan duwe pabrik sampeyan iki kene modale teko ndi? Ngampil bank. Wah iki pisan. Sarung BHS, wah apik, pabrik ning Gresik. Para ning pabrik kono iki modale ngampil bank subhat maneh. Arep mangan iki sego teko ndi Pak Tani. Lah Pak Tani nggarepe apa? Gawe brujul mesin niku. Iku produksi pabrik. Pabrike teko ndi? Aduh subhat maneh. Ramangan mangan. Ngono ya ngono nanging akhirnya sampean kelakon muda ning omah. Nyang apa Mas ra kelamben? Lah kabeh kelambi kain produk pabrik. Pabrik pinjam modal teko bank. Wis haram kabeh. Para rawuh, kula ikhtiar memahami niku ngeten iki. Apalagi dulu Sang Gus Dur pun malah gawe bank. Jenenge Nusuma senajan nggih buyar. Samakah sistem konvensional dengan riba? Lek sama berarti haram. Lek enggak sama atau mirip-mirip berarti subhat. Lek 100% beda berarti halal. Lah ini 100% beda apa 100% padha? Apa satu sisi sama, di sisi lain beda, berarti mirip-mirip, berarti subhat. Pun riba tenanan ngeten. Kula kalih kiai niki, kula ngambil yatra. Ngambil yatra.
ngerti kula lek butuh yatra niku tambah dimanfaatkan pisan. Aku nyili gelem pokok ben wulan sakmene persen. Riba niku dua pihak, satu untung, satu dirugikan, satu zalim, satu mazlum. Wong miskin, wong rekoso, wong susah mesti ditolong tambah di napa? Tambah ditekek. Nah, sing ngene iki andai Quran hadis mengatakan haram, kula sangat maklum. Sangat maklum, tidak manusiawi, tidak adil, tidak syar'i. Riba niku dua belah pihak, itu pun harus diucapkan dalam akad. Terikat dalam akad. Lek mboten terikat dalam akad, mboten napa-napa kan? Pinten iki 1 juta, balik ini nggih 1 juta Ustaz. Pokok tetap balik 1 juta. Begitu kula balik ini tak tambah 200. Ono 200, nggih, matur suwun rezeki sampean. Oleh ngoten niku. Khairukum, sebaik-baik orang dari kamu ahsanukum qadaan. Wong sing paling apik carane nyaur, termasuk ditambahi niku wau. Nah, riba dua belah pihak, satu untung, satu rugi. Konvensional ini terus pundi? Konvensional itu melibatkan 4 pihak. Ada pengusaha-pengusaha besar, gudang garam macam-macam, itu amil. Kadang sekali butuh dana, mereka butuh dana itu 2 triliun, 3 triliun untuk membesarkan pabriknya itu. Itu amil butuh dana. Lalu ada masyarakat banyak, jumlahnya jutaan, punya duit cilik-cilik, 10 juta, 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Mereka malik. Ada amil, ada malik. Amil butuh dana, malik punya dana. Andai enggak ada bank, gudang garam butuh 2 triliun, ikut tretean nyilih teko masyarakat. Kan nyilih 2 juta kan? Kan nyilih 10 juta kan? Leku sampai 2 triliun piro ya remek iki. Sulit perusahaan yang butuh dana triliunan bisa pinjam atau apalah, bisa kerjasama dengan nilai 2 triliun kalau harus dari masyarakat itu. Harus berarti harus ada mediasi, harus ada apa, tandon. Duit cilik-cilik dikumpul neneng tandon. Sopo-sopo butuh dana besar, hubungannya dengan tandon itu. Tandon yang mengatur sirkulasi perubahan dana itu yang namanya bank. Di atas mereka ada negara yang sewaktu-waktu kolab, sewaktu-waktu bangkrut atau apa, negara bertanggung jawab menyelamatkan haknya para nasabah. Entah namanya apa, bailout apa-apa saya nggak tahu lah. Nah, nyun sewu, riba 2 pihak tok. Konvensional sebagai sistem itu 4 pihak, bukan 2 pihak. Dari situ sudah tidak sama dengan riba. Yang kedua, kalau riba untung ini rugi, guyang-guyu iki nangis, itu riba. Kalau sistem konvensional itu agak ada bagi keuntungan. Menurut hukum ekonomi, kalau situasi ekonomi itu normal, rata-rata pengusaha itu laba sekitar 25-30%. Itu normal. Laba kurang dari itu tidak sehat. Lebih dari itu produsen untung, konsumen yang rugi, nggak sehat, nggak normal. Umumnya laba itu sekitar 20%. 20% itu nyuwun sewu, dia harus memberi ke bank sekitar 15%. Berarti untung bersih pengusaha 10%. Bank dapat 15% ini nggak dipek dewe. Dia harus bayar pajak ke negara, entah berapa saya nggak tahu. Pajak PPN dan yang lain-lain. Terus dia juga harus berbagi kepada nasabah sekitar 6%. Berarti bank dapat 9%. Negara dapat, pengusaha dapat, bank dapat, nasabah
dapat titik-titik. Dari 25% itu dibagi titik-titik. Itu sistem konvensional. Kalau riba, saya nggak dapat, situ dapat. Saya rugi, situ untung. Ada bagi hasil, riba nggak ada bagi hasil. Dari sini berarti konvensional nggak sama dengan riba. Yang agak sama itu kalau kita minjam nambah. Itu mirip-mirip riba. Hanya permasalahannya tambahan karena memang ada aturan, ada undang-undang dari sultan. Apa sama dengan tambahan yang karena akad? Dan ini perlu bahsul masail. Tambahan yang mau nggak mau memang harus nambah karena ada undang-undang. Apa itu sama dengan tambahan yang dijanjikan akad, yang itu riba? Seterusnya, para peserta rahimahullah, masalah riba nyun sewu. Saya pernah ditanya, Ustaz, kula kerja teng bank terus pundi? Lah maksudmu? Lah niki sobat kula tak medal mawon. Nyun sewu. Bank di Indonesia itu menguasai dana 2.000 triliun lebih seluruh bank. 2.000 triliun lebih. Lek wong Islam metu kabeh. Mulai karyawan, staf, direktur, keluar semua dari bank. Jereni Cino Kristen beneran metu wis. Saiki bank tak peke dhewe. Bijaksanakah? Maslahatkah? Dana ribuan triliun kita amanatkan kepada non-muslim. Kita yang mengelola kena riba kalau disebut riba. Kita yang mengelola kena subhat kalau disebut subhat. Kita keluar semua dikelola kafir. Jangan-jangan mudorotnya lebih besar. Saya nggak tahu persis. Katanya Hamka itu menerima bunga bank dari Swiss yang itu orang-orang Arab nggak mau. Jadi orang Arab nyimpan dana di bank Swiss, bunganya banyak, wong Arab nggak gelem. Akhirnya diambil Vatikan, gawe gepuk wong Islam, gawe Kristeni, sasi, wis haram kafir pisan, wis haram murtadisasi pisan. Jadi haram mudarat besar. Akhirnya Hamka berpikir haram-haramo, subhat-subhato, sementing radadi kafir. Timbang dana subhat itu nggih ngafirne wong, mending dana subhat iku nggih ngislamne wong. Islam subhat luwih apik timbang kafir wadeh wasorek. Akhirnya terus diambil niku. Enten teletong tak jupuk kotor, rata jupuk dipek musuh. Langku lek dijupuk musuh sawat niraiku. Lek aku sing jupuk kotor-kotor didik, kenek tak nggih ngerabuk tanduran iman sing kudu mati niku. Ngoten, tapi aja dipangan wong teletong. Akhirnya model fikirnya Hamka, ya wis dicupuk ae. Perkara kotor kondang umbah, bengi tahajud, tobat, istighfar. Sing penting iki kendang diambil nggih ngerabuk tanduran arep mati. Neng Malang Selatan, Pacitan, banyak Kristeni sasi, mending diarahkan ke sana. Ngoten niku para rawuh. Kenapa ulama kadang mensikapi bank nggak terlalu tegas, itu karena itu. Terus kemudian untuk public service, perusahaan-perusahaan kayak bank yang memberikan layanan publik, sulit sekali menerapkan sistem mudharabah atau sistem kirot. Sistem kirot itu bertumpu pada amanah. Kula kirot kali niki mung kanca wong siji,
Lakokno dhuwitku iki 1 juta. Ben taun dihitung 50. Nggih, kula ngerti niki amanah. Badhe 1 juta ya kondo 1 juta tenan. Saya 50% dari laba, ya 50% temenanan. Kirot perorangan niku tasik gampil. Tapi kados Bank BCA, Bank BNI ngelayani 10 juta nasabah. 10 juta peminjam golek amanah kabeh no beri angel. Lek sampai mereka nggak amanah pakai sistem kirot bank, nanti 50% laba kami, 50% laba sampean. Yo teken. Lah nyun sewu, di akuntansi itu ada mata kuliah cara membuat pembukuan ganda. Pembukuan intern untuk para pemegang saham ada sendiri. Pembukuan keluar ke pemerintah, ke perpajakan ada sendiri. Ngono ki enek mata kuliah ngono ki enek. Nek nyun sewu ngangge sistem kirot asline badhe 1 triliun setahun itu. Mestine kami dapat 500 miliar, situ 500 miliar. Tapi wong pancen ora jujur. Kondo dalam buku niku, buku pembukuan namung badhe 100 miliar. Kene mek kur 50 miliar, kono mek kur 50 miliar. Repot para rawuh menerapkan sistem kirot kalau itu melayani publik, neliti satu persatu 10 juta orang ini jujur semua itu angel. Beda lek kekancan siji loro ngono tok gampang. Nah, repotnya mencari puluhan juta orang jujur semua. Apa itu belum cukup untuk menjadi musawwih? Kayak nahwu musawwihin wal musawwirat. Ya juzulin nakirati antakuna mubtadaan. Ngono ta? Bi musawwihin. Sulitnya Bang mencari meneliti satu persatu mana peminjam yang amanah. Belumkah itu cukup untuk difatwakan ya wis subhat, ya wis rapopo, plus terose wong jero dhewe. Mboten sedoyo kula, tirose wong jero dhewe, bank muamalah dan sebagainya. Niku lek pas pasar rame, bulan-bulan tertentu kuatah tiang pinjam, ajeng masuk kuliah ngeten iki, kuatah peminjaman, ada sangat. Sampai dana habis, sing minjam tasik kathah, niki akhiripun bank muamalah niki minjame teng BI. Ngoten lho. Lah minjam teng BI pakai sistem konvensional. Jadi ya padha ruwete nggih. Padha ruwet. Nah para rawuh, riba dua pihak, satu untung satu rugi. Bank konvensional 4 pihak. Riba satu untung satu rugi. Sistem konvensional ada bagi. Cuma baginya berdasar persentase. Kalau kirot berdasarkan laba, persentase modal itu konvensional, persentase laba itu kirot. Nah itu melayani jutaan orang barangkali sulit di napa niku. Terakhir kita itu nggak sendiri di Indonesia, kita hubungan dagang dengan Amerika dan seterusnya. Kalau di Indonesia tok full syar'i, anti begitu-begitu, anti tambahan, anti riba dan seterusnya. Amerika melakukan pembayaran di sini, nggak kita kenakan biaya bunga tambahan. Sementara kita melakukan pembayaran ke sana dikenakan nama bunga, bukan biaya cukai, bunga antar bank itu loh. Jadi biasanya uang asing masuk ke sini ada apa? Dikenakan oleh BI. Uang kita masuk ke Amerika juga kena. Nah kalau misalnya, hoi Amerika, duitmu melebu ngene ra kena apa-apa, duitku melebu kono kena potongan. Iya nyangoni kawula minggat ngene Pak. Nah
atas kondisi semua kayak begini ini para rawuh dan yang lain-lain, barangkali kalau sampai sekarang NU masih tetap ngambang hukum bank konvensional itu subhat, kulo akhirnya juga agak maklum, sekalipun saya sendiri nggak bisa berfatwa dan nggak kompeten untuk berfatwa, tapi bisa memahami. Toh akhirnya mereka yang ngaramkan pun juga nggak bisa 100% lepas dari apa yang mereka sebut riba itu. Nah, cara kula ngeten, sing ngarani subhat yo ngati-ngati yo, teletong ojo mok pangan. Lek modele Mas Duki Mahfud ngono. Ngarani gaji PNS itu subhat. Maka ya Mas Duki Mahfud mboten kersa dahar kangge keluargane dari gaji PNS itu. Niku paling nyun sewu damel bangun-bangun napa-napa niku. Damel bayar SPP anak-anake niku, Bun. Damel tuku ban ngoten niku. Nah, keranten piyambake biasa nyun sewu disangoni masyarakat. Sing didamel tumbas beras sing ya tara amplopan niku. Sing orang nganane haram, yang tidak mengatakan haram subhat, ojo terus sembrono, ora apa-apa tak warki. Sing ngarani haram, yo ojo kereng-kereng nemen. Wong sak kereng-kerenge Bank Muamalah dapat suntikan dana teko BI. Sak kereng-kerenge munggah kaji numpak pesawat. Perusahaan pesawate Boeing milik Amerika, danane ya teko. Ngono kuwi lho, piye ngono kuwi. Lah piye? Mbuh termasuk yang mensubhatkan, mbuh termasuk yang mengharamkan, tak jaluk ojo kereng nemen-nemen. Ngono ya ngono. Nanging ojo ngono. Kaya Mas Duki cerita, dua kiai dinggondang legi, sitok kereng, sitok ngeslo. Sing kiai kereng, kiai lare-lare kurang ajar, ra adab, ra sopan. Wong solawatan kok karo tabuan, niki ra sopan. Solawat kok ditabui, niki ra sopan. Suatu ketika kiai sing ngeslo niku saged bina lare-lare nakal teng perapatan-perapatan niku dibina. Nguncine bocah-bocah nyun sewu kon ninggal gitar ya angel. Tetep gitaran mawon, tapi kon ninggal ngombe sampun purun. Kon ninggal nyanyian sing elek-elek, lek kaya sakniki Cucak Rawa macam purun. Terus ganti sholawat. Musiknya tetep, tapi terus isine sholawat. Nah, kiai sing kereng diundang. Alhamdulillah kiai, kula pun saged bimbing lari-lari niki. Niki biyen lari ucul teng dalan. Wis gitaran, omben, homer, haram, medok, nyanyane nggih ngoten nika. Alhamdulillah sakniki teng mriki mboten ngombe ngoten niku, paling ngopi. Gitarane tetep tapi solawatan. Alhamdulillah sakniki tabuane disolawati. Tabuan disolawati. Oh ngoten nggih. Padahal mbiyen nesu sebab solawat ditabui. Sakniki mantuk-mantuk sebab tabuan disolawati. Nah, dua kutub, sitok subhat, sitok haram, niku sakjane perlu takrib. Sing mengharamkan ojo lincip-lincip nemen lambene, nabrak wis lah, mesti nabrak. Sing subhat, sing ngarani subhat, yo ojo sembrono. Terus njawab